Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan musik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Untuk kali ini guys kita bakal melihat daripada Garuda Space yang mana sempat ingin balas dendam lalu terbungkam pelatih Filipina 19 soroti striker muda Nova full senyum. Maksudnya pelatih Filipina soroti ya striker muda untuk U16 timnas Indonesia. Jadi kita harus dengerin nih apa kata-katanya. Ya sempat ingin balas dendam ya. 3, 2, 1 and go. Sempat ingin balas dendam, pelatih Filipina U16 bertekad tiru timnas 3-0 Indonesia. guys. Kelemahan timnas Indonesia U16 yang wajib dibenahi. Korea Selatan merengek pulangkan Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai Filipina U16 bertekad tiru timnas Indonesia. Pulangin Sintayong. Mana boleh, udah dibuang. Ketangguhan timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto diakui oleh pelatih Filipina U16 Yuki Matsuda pada matchday kedua penyisihan grup A Piala AFF U16 2024. Yuki Matsuda datang di laga kali ini dengan mengusung misi balas dendam usai dipermalukan timnas Indonesia U16 pada Piala AFF U16 2022 lalu. Kala itu Filipina U16 harus menelan kekalahan dengan skor 2-0. Namun pada kali ini situasi pun tak jauh berbeda. Yuki Matsuda mengakui bahwa timnas Indonesia U16 adalah lawan yang tangguh. Pelatih asal Jepang tersebut menjelaskan bahwa skuad Garuda Muda memiliki sosok penyerang yang bagus dan pemain cepat di lini depan. Secara permainan, anak asuh Nova Arianto juga punya organisasi yang baik. Yuki Matsuda menyebut sosok Muhammad Mirza bakal menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia lantaran memiliki kecepatan dan kualitas dribble yang baik. Di posisi back, Yuki Matsuda juga mengagumi sosok Matthew Baker yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Menariknya, Yuki Matsuda tak hanya mengakui kualitas timnas Indonesia U16. Terlepas dari hasil laga, pelatih berusia 38 tahun tersebut ingin meniru Indonesia soal pengembangan sepak bola. Jadi saya ingin katakan, ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan culture sepak bola di ASEAN. Dan apa yang dilakukan Indonesia bisa kita ikuti, begitu juga apa yang bisa dilakukan di Filipina. Ujar Yuki Matsuda. Tak bisa dipungkiri dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola tanah air menunjukkan progres yang begitu positif. Prestasi terus dicapai dari mulai SEA Games, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia. Matsuda pun menyadari perkembangan baku sepak bola Indonesia. Juru taktik asal Jepang itu juga tahu publik Indonesia amat menyukai sepak bola. Semangat yang ditonjolkan tuh guys, itu yang paling mahal. Kelemahan timnas Indonesia U16 yang wajib dibenahi. Ini pun kita patut dengar nih guys, wajib nih. Pertama, kurang tenang. Ketenangan menjadi masalah tersendiri bagi timnas Indonesia U16. Skuad asuhan Nova Arianto sejatinya mampu mendominasi dalam 2 laga sejak menghadapi Singapura lalu. Namun terlepas dari hasil kontra Filipina, dalam beberapa momen Matt Baker dan kawan-kawan kehilangan kepercayaan diri baik dalam bertahan maupun menyerang. Hal itu diakui pengamat sepak bola nasional Bungkus yang menilai seharusnya timnas Indonesia U16 bisa mencetak banyak gol jika mampu menunjukkan ketenangannya. Maksudnya bukan 3 tapi sampai 6 bisa ya. Kedua, chemistry pemain.
Tidak bisa dipungkiri jika para pemain timnas Indonesia U16 memiliki kualitas individu yang mumpuni. Hanya saja chemistry antar pemain dirasa belum terbentuk, terkhusus pada lini serang yang dirasa koneksinya belum menyatu. Menjadi maklum mengingat skuad asuhan Nova Arianto baru terbentuk dalam beberapa bulan ini. Nova Arianto sendiri menegaskan beberapa bahwa bulan pembawa aja ya. Garuda Asia masih dalam pengembangan mengingat target sebenarnya ada di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ketiga, pola 4-4-2. Nova Arianto menerapkan dua skema yakni 4-4-2 dan 3-4-3 di skuad timnas Sudahlah, baru Indonesia beberapa bulan ya U16. mencipta tim. Namun tampak pola 4-4-2 masih memiliki banyak evaluasi lantaran para pemain sekali, kurang guys. perform dalam skema tersebut. Menariknya, Fadli Alberto dan kawan-kawan lebih memukau dengan skema 3-4-3. Tampak para pemain lebih padu dalam bertahan maupun menyerang. Skema yang menjadi andalan Sintayong tersebut tampak mampu diterapkan Nova Arianto dengan baik. Sempat dibuang, Korea Selatan merengek, pulangkan Sintayong. Mana bisa gitu, guys. Kabar menarik datang Dua dari kisah kali dia Sintayong dibuang. yang dulunya dipermalukan dan dilempar telur, kini diminta balik jadi pelatih timnas Korea Mana Selatan. bisa, guys. Hal itu bermula ketika pelatih 53 tahun tersebut belum kunjung memperpanjang kontraknya yang tersisa 6 hari lagi. Padahal sejak 2 minggu lalu, PSSI sudah memberikan proposal kontrak kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menjelaskan kondisi fisik Sintayong sedang tidak optimal sehingga harus menjalani recovery di negara asalnya Korea Selatan dan belum sempat untuk menandatangani kontrak barunya. Menariknya, di tengah kendala tersebut, jurnalis asal Kim Tae-sok dalam sebuah kolomnya di media asal Korea Selatan Wiki3 meminta KFA untuk menunjuk Sintayong sebagai pelatih permanen timnas Korea Selatan. Pelatih pemenang, guys. Bahkan mantan Minta pemain timnas jadi Korea Selatan pelatih Lee Chung-soo punya. juga mendukung penunjukan Sintayong sebagai pelatih skuad Taeguk Warrior. Ia menilai hanya dua pelatih lokal yang layak untuk menangani Son Heung-min dan kawan-kawan, yakni Sintayong dan Hong Myung-bu. Tinggikan Kondisi gaji tersebut Sintayong, tentu guys. bertolak belakang dengan 6 tahun Bisa, lalu. bisa. Awal Tapi Juli itulah ya. 2018, Sintayong yang menangani Korea Semuanya Selatan harus gagal membawa di tangan skuad Taeguk Sintayong Warriors semuanya. lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Karena Sepulangnya dibuang, ke Korea diambil Selatan, kembali, Sintayong guys. dan Ini. para pemainnya dilempari telur dan bantal guling setibanya di negeri ginseng. Hal itu disadari oleh Sintayong beberapa waktu lalu ketika tiba di Korea Selatan. Kepada media setempat, pelatih 53 tahun tersebut bahkan memamerkan bisa menandatangani perpanjangan kontrak dari PSSI secara online. Bahkan siap membalas budi kepada supporter Indonesia yang selalu mendukungnya untuk terus membawa tim merah putih berprestasi. Senang-senang Maunya aja apa ya ini? Korea gitu. Wah, udah ada prestasi terus diambil menjadikan dia itu sebagai pelatih apa? Pelatih mutlak ya. Tapi berbalik kepada ceritanya berkenaan dengan player lah. Kita tahu player yang sekarang ni ialah di bawah 16 tahun ya kan. Jadi masih banyak perlu mereka pelajari juga. Dan mungkin disebabkan apa? Masih berapa 3 bulan ya Nova bersama Ya. mereka. Jadi mungkin ada Ya, benar. beberapa lagi lah yang perlu di apa? Iya. Bagi Tapi semangat guys, lah. Tapi sebenarnya kita sebagai netizen, pendukung juga ya kita harus memberikan dukungan penuh juga kepada Pak Nova ya, STY dan juga Pak Erick Thohir ya. Karena aku tahu ya, walaupun kita lihat itu seperti bermain ataupun ada yang nggak kena dengan selera kita lah gitu ya. Tetapi mereka itu sebenarnya sangat-sangat profesional guys ya, sangat profesional lah. Dan juga ya pastinya untuk yang terawal ini bagi aku kita harusnya bersyukur karena walaupun orang bilang perlawanan itu seperti sebenarnya bisa memberikan lebih perolehan yang lebih tinggi kepada Filipina, tetapi bagi aku 3-0 itu udah cukup sebenarnya. Karena di babak pertama itu harusnya membaca dahulu ya permainan, dan di babak kedua itu barulah harus menyerang yang luar biasa sekali ya. Jadi
bagi aku apabila uh, Pak Nova itu memperbaiki potensi dan juga apa orang bilang tuh position ya antara pemain itu akhirnya membuahkan hasil. Mungkin dia masih melihat bagaimana pemain-pemain itu berlawan di perlawanan yang sebenar. Iya. Dari situ dapat untuk memperbaiki. Iya. Jadi kita harus memberikan dukungan penuh guys ya. Yang paling penting adalah jangan lepaskan STA ke Korea Selatan lagi. Ya. Jangan guys. Ya udah merana guys. Mungkin Shin Tae-yong sendiri udah tahu guys. Gimana? Dia orang yang bayangin aja dia benar-benar berjuang untuk negaranya hingga menjadi MPV dan pemain terbaik pada zaman kegemilangannya. Selama 3 tahun berturut-turut ST udah menjadi MPV dan juga menjadi pemain yang terbaik. Dan dia adalah satu-satunya pemain yang menjadi pelatih ya di dalam membawa timnas Korea ya ke FIFA. Dan dia juga yang memenangkan Korea ke atas Germany ya ketika itu. Nah, dan akhirnya apabila ada yang baru, dia dibuang dan selama 2 tahun ya, hampir 2 hingga 3 tahun dia menganggur guys ya, nggak ada kerjaan ya. Dan akhirnya udah diambil kembali dan akhirnya ketika berada di Stadion Bukit Jalil, siapa namanya itu? Bagnora ya? Siapa namanya? Yang wanita itu guys. Nah, dia yang merisik ataupun mengambil Shin Tae-yong dan memperkenalkan kepada PSSI. Nampak potensinya guys. Potensinya. Nah, dan hari ini Shin Tae-yong udah membawa Indonesia kembali dan mercunya di atas Garuda di atas sekali guys. Dan akhirnya Korea pengen lagi ST di Korea Selatan. Cangan-cangan. Ya. Jadi guys, itu sebab sedikit yang kita tahu ya. Jadi gimana pendapat kalian? Sila komentar di bawah seperti biasa ya. Itu saja untuk kali ini Bos ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below berserta dengan link dan insyaallah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.